Bagaimana cara membuat aset dan transisi koran seperti di film Harry Potter? Sebelum itu, kita intro dulu, gas! Halo masyarakat, aku Fik. Sekarang video ini direkord tanggal 26 Juni 2024. Nah, di video ini aku akan berikan tutorial tentang bagaimana cara membuat aset dan transisi koran seperti di film Harry Potter. Sebenarnya di beberapa minggu yang lalu aku udah upload di YouTube tentang tutorial ini. Dan tutorial itu aku udah bagi menjadi 3 part. Karena tutorial ini menggunakan 3 aplikasi. Part 1 itu menggunakan Adobe Illustrator, part kedua itu menggunakan Adobe After Effects, dan part ketiganya ini pakai Adobe Premiere Pro. Tapi siapa tahu ada salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian yang malas gitu untuk menonton ketiga video itu dan ingin menonton satu tutorial saja. Jadi kali ini aku akan gabung ketiga part itu menjadi satu video ini. Langsung aja kita mulai dari Adobe Illustrator. Oke, kita udah masuk ke aplikasi Adobe Illustrator. Nah, yang pertama seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku bakal buat versi landscape. Jadi yang pertama kita buat canvas dengan ukuran 16:9. Kita coba atur 1920 kali 1080 pixel lah. Oh ya, karena aku agak lupa ingat dengan langkah-langkahnya, jadi ini aku buka contekan atau contoh sebelumnya aja. Atau mungkin karena korannya aku mau buat portrait, kita coba ini aja kali ya, sesuaikan ukuran kanvasnya agar dia mengecil. Kita atur dulu di sini 1080 kali 1920. Nah, oke, segini. Kemudian Ctrl 0 untuk ngezoom ke ini satu kanvas gini, fit on screen gitu. Untuk shortcutnya Ctrl 0. Jadi kalau kita ngezoom begini, ngezoom out begini, terus kita pengen fit lagi ke kanvas, Ctrl 0. Pertama tentu saja kita buat persegi seukuran kanvas seginilah, 1920 kali 1080. 1080 kali 1920 karena ini portrait. Oke, jadi kita hapus dulu outline-nya dan untuk warnanya kita warnain putih aja. Nah, selanjutnya kita buat header-nya dulu nih. Di sini ada news atau terserah kalian lah header-nya mau apa, atau bagian atasnya kalian mau apa. Mau itu news, mau itu berita harian, mau itu berita tahunan atau breaking news, terserah kalian. Kita buat teks di atasnya dulu. Anggaplah news aja lah. Kita ketik news aja. Terus fontnya terserah. Intinya harus tebal karena ini merupakan header. Oke. Black italic. Nah, terus kita taruh ini. Fontnya usahakan tegas dan besar, tebal gitu. Kita taruh di tengah. Kemudian di sini ada garis-garis gini, ada 2 garis. Kita bikin langsung pakai pen tool. Segini aja. Oke. Terus solid color-nya matiin, outline-nya nyalain hitam. Anggaplah kita mau buat atas dan bawahnya itu beda secara ketebalan, kita naikin aja stroke-nya di sini. Kira-kira segini. Dan ini kita naikin ke 2. Nah, selanjutnya apa? Di sini aku masukin teks apa ya? Tanggal, ini subjeknya atau judul korannya atau apalah, dan ini random aja sih. Aku nggak ingat isi dari koran di Indonesia itu seperti apa, formatnya gimana, tapi seingat aku segini. Nah, ini teksnya dong nih, aku lupa, gak ingat banget. Oke, kita masukin aja teks. Fontnya itu Times New Roman aja. Kita masukin tanggalnya, coba hari ini oke, misalkan hari ini hari Rabu. Rabu 15 Mei 2024. Oke, kita besar-besarin dulu. Kita set rata kirinya, terserah. Terus kita copy. Oh ya, cara mudah untuk duplikat ini kita tinggal tahan alt, klik ini objeknya yang ingin kita duplicate, terus geser. Tekan shift agar posisinya sejajar gitu, baik itu secara horizontal maupun vertikal dan diagonal. Oke, kita taruh di tengah.
Kita rata tengahin aja. Ya anggaplah ini tulisannya koran atau apalah gitu. Oke. Copy lagi, duplicate. Misalkan di sini akun media sosial atau apalah, tiktok.com atau terserah. Di sini aku ketik aja portofolio aku, siapa tahu kalian mau lihat, davik.card.co. Sekalian promosi. Oke, kalau kalian mau teks-teks ini rata di tengah semua, kita tinggal group ini aja. Sebenarnya aku nggak tahu cara cepatnya sih untuk ini, tapi ya kurang lebih segini. Nah, untuk headernya udah jadi. Selanjutnya apa? Di bawah ini ada beberapa semacam kayak berita gitulah kalau di halaman depan koran gitu. Oh ya, aku lupa show lagi nih layernya. Wait. Di sini ada judul berita, di sini ada isi berita, itu pun cuma sebagian atau paragraf pertama doang. Kemudian sini lanjut ke halaman bla 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 kalau kalian lihat di koran Indonesia ya. Nah, di sini juga ada lubang di objek kertasnya. Ini nanti rencananya ditempatkan videonya, video yang ingin dimasukin. Dan di sini itu caption dari foto atau videonya kalau yang biasa kita lihat di koran Indonesia gitu. Oke, kita mulai buat dengan ini judulnya. Kita langsung aja kopas ini biar kita tidak perlu repot-repot lagi pilih text tool. Ini kita pilih fontnya, terserah mau apa, intinya butuh yang tegas gitu, yang tebal. Misalkan beritanya apa ya? Tutorial koran Harry Potter di YouTube. Kemudian kita sesuaikan aja nih ukurannya dengan ini garis kiri kanan. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, untuk backgroundnya kita lock dulu biar gak kegeser-geser gitu. Nah, kemudian taruh tempat gambarnya atau video lah. Kita di sini ukur dulu 16:9, 1920 kali 1080. 1920 1080. Kita atur. Nah, kita ubah dulu warnanya biar kita nggak bingung. Kemudian kita sesuaikan align-nya. Oke, kemudian apa lagi? Tentu saja teks di sebelah kanan, isi dari beritanya. Kita copy ini aja. Kemudian ya biar cepat kita ambil dari sini aja lah. Copy paste. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh iya, biar lebih gampang gini lah. Aku kasih tahu. Untuk membuat type tool atau text tool ini ada dua kan. Ada yang diklik langsung. Dimana kalau kita udah klik langsung gitu, kita bisa membuat teks sepanjang yang kita mau. Ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau buat text box atau text tool tapi apa ya, tulisannya tidak terbatas gitu, bisa kita atur misalkan cuma dari sini sampai sini doang. Itu tinggal kita tarik gini. Nah, langsung kebentuk nih. Terus kita copy paste aja. Terus kita sesuaiin. Nah, oke, sesuaikan kiri kanannya. Terus ini kita matikan hyphenate-nya biar gak ada garis-garis ininya. Garis penghubungnya. Oke. Oh iya, sebenarnya ini aku pengen taruh di bawah sih sebagai judul kedua. Jadi mungkin judulnya kita ubah dulu. Dan ini judul keduanya. Nah, videonya kita taruh di sebelah kanan. Biar bervariasi aja gitu, nggak monoton kiri mulu. Kita sesuaikan, kita pindahin dulu di sini. Oke, di sini aku edit dulu sebentar teksnya, sebentar ya. Nah, selanjutnya buat caption di sini. Terus dipanjangin. Terus kita buat nih captionnya apa? Video awalan dari seseorang yang sedang membuat konten. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini nanti kita taruh video awalan yang tadi itu aku ngomong, yang pas awal-awal atau openingnya. Dan kita nanti rencananya transisi ke sini. Kita pindahin dulu ke atas. Nah, segini. Kita akali dulu nih biar layoutnya bisa mengikuti objek ini. Jadi teksnya pas di atas pendek begini, pas di bawah dia memanjang begini. Ada sih salah satu nama layout untuk ini, aku lupa apa namanya. Nanti aku tampilin di sini di layarnya. Oke, bentar. Sedikit penjelasan. Ini adalah salah satu
satu layout yang aku maksud. Namanya adalah copy heavy layout, di mana layout ini memiliki konsentrasi pada pengaturan huruf atau teks. Desain visualnya didominasi oleh teks. Biasanya kita bisa menemukan ini di sebuah media, terutama media cetak seperti koran gitu dan semacamnya. Di layout ini dia lebih mengedepankan berita atau isi dalam artikel daripada gambar, karena gambar itu hanya sebagai elemen pendukung atau penambah untuk memperjelas maksud dari artikel itu. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, ini gambar aku ambil dari Google. Ini adalah artikel tentang sebuah sepeda lah. Bisa dilihat di bagian isi artikelnya, teksnya itu menyesuaikan bentuknya dengan bentuk gambar gitu. Di bagian atas dari isi artikelnya itu pendek, menyesuaikan dengan bentuk dari ban motor, kemudian di bawah baru dia kayak memanjang gitu. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa jenis layout. Untuk jenis layout yang lain silakan cari di Google atau nanti aku bakal buat penjelasannya. Oke, kita kembali ke tutorial. Oke, langsung aja kita copy paste, Ctrl C, baru kalau kita tekan Ctrl V kan dia langsung di tengah gitu. Gimana caranya biar dia posisinya sama dengan objek yang ingin di copy? Itu tinggal Ctrl Shift V, dia bakal ada di sini, atau Ctrl F atau Ctrl B. Nah, Ctrl F itu dia berada di atas layer yang dipilih ini. Kalau Ctrl B dia berada di belakang atau bawah dari layer teks ini. Oke, kita sesuaiin. Nah, rencana aku mau potongnya di sini sehingga ini aku potong, aku hapus, terus aku sesuaiin teksnya. Nah, oke. Kita panjangin. Nah, yang sehingga ini di bawah kita hapus. Kemudian ini kita perpendek. Kita atur ratanya biar rata kiri kanannya biar segini. Ini biar segi. Kok gini? Oh, sebentar. Ini salah. Sorry. Nah, kira-kira segini. Jadi nanti transisinya mulai dari sini, berakhirnya di sini. Nah, ada space kosong di bawah nih. Kalau ada space kosong di bawah, kita bisa akali dengan tambahkan video baru lagi. Misalkan ini, di contoh ini ada ya konteks dari video lain sih. Kita buat dulu kotaknya, kita sesuaiin dulu panjang lebarnya. Terus kita coba cari gambar tumpukan koran gitu. Atau enggak kita copy aja dulu dari sini. Terus kita taruh gambar korannya di bawah ini kotak. Terus kita seleksi atau pilih gambar koran dan kotak, klik kanan, make clipping mask. Sehingga hasilnya gini. Kemudian kita pengen gelapin ini bagian bawahnya, korannya, bikin kotak hitam, kita sesuaiin panjangnya. Terus opacity-nya turunin jadi 60% dengan warna hitam. Masukin ke clip group. Nah, ini masukin ke clip group. Oke, selanjutnya buat kita copy paste aja nih teks, kasih warna putih, terus kasih extra bold. Terserah kita mau kasih judul apa. Beberapa hari yang lalu aku sempat upload ini kan, tutorial tentang konten AI gitu, AI yang bisa buat lagu. Nah, itu kita masukin video itu aja. Kemudian ini kita copy paste aja, kita sesuaiin lagi panjangnya. Nah, selanjutnya coba cari di Google atau di manapun itu tekstur koran yang warna abu-abu. Nah, seperti ini. Kita sesuaiin dulu ukuran dan posisinya. Terus kita taruh di atas layer kotak tadi. Nah, ini. Terus blend mode korannya kita buat jadi multiply. Cari window transparency di sini. Maka akan muncul tab di sini. Ubah blend mode-nya menjadi multiply. Terus duplikat layer korannya sehingga hasilnya seperti ini, sangat koran banget. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat koran ini yang kita udah buat backgroundnya menjadi berlubang dengan segala kotak-kotak yang udah kita atur ini. Oh ya, untuk ukuran font usahakan caption dari video atau gambar ini lebih kecil dari isi berita atau headernya dan judul berita tentunya. Ya, pasti adalah pengaturan untuk mengatur ukuran-ukuran font gini. Sebentar, sedikit penjelasan lagi. Ngomong-ngomong tentang pengaturan ukuran font, ada satu hal yang dinamakan hierarki, di mana hierarki ini masuk ke dalam salah satu prinsip pembuatan layout. Oh ya, aku juga lupa jelasin tentang layout. Jadi layout itu adalah tata letak
itu merupakan elemen dasar dari sebuah desain, di mana kita menentukan letak-letak dari beberapa elemen kayak teks, gambar, dan lain sebagainya gitu. Layout ini adalah elemen dasar dari sebuah desain, karena salah satu kunci dari keberhasilan sebuah desain itu layout atau tata letak elemen desainnya. Oke, kembali ke hierarki. Dalam pembuatan desain layout, hierarki itu menempati urutan pertama untuk menjadi perhatian oleh tiap desain grafis. Hierarki dalam industri desain berarti urutan kepentingan elemen dalam layout. Yang pertama dalam hierarki itu, desain grafis biasanya memainkan ukuran, sehingga secara umum dapat kita pahami bahwa elemen dengan ukuran terbesar adalah elemen yang terpenting. Kemudian ikuti elemen terpenting dengan elemen terbesar kedua, dan begitu pula seterusnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Nah, sama seperti layout yang aku buat tadi, ada header dan judul artikel yang dimana ukuran itu lebih besar daripada elemen teks yang lain, sedangkan isi artikel itu lebih kecil dari judul elemen, dan captionnya lebih kecil lagi dari isi dan judul artikel. Nah, itu yang dinamakan hierarki secara ukuran. Ya, alasan utamanya karena elemen terbesar itu yang paling menarik dan paling efektif dalam menyampaikan pesan di dalam desain. Sehingga walau hanya sekilas melihat desainnya, pesan dalam desain ini dapat dipahami dengan baik oleh audiens atau pembaca atau penonton. Nah, masih tentang hierarki. Yang kedua, selain dengan memanipulasi ukuran desain, kita juga bisa membuat hierarki melalui kontras. Elemen dengan kontras tinggi akan lebih menonjol dan dapat dengan mudah dilihat oleh audiens daripada elemen yang kontrasnya lebih rendah. Ketiga, kita bisa membuat hierarki melalui penempatan elemen. Elemen dengan pesan paling penting ditempatkan di bidang atau ruang yang paling menyita perhatian audiens. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya. Nah, makanya di judul artikel atau header, aku lebih memilih untuk membuat fontnya dengan lebih tebal dan lebih tegas begitu, dan juga lebih berbeda, karena itu elemen yang paling penting. Judul lebih penting daripada isi dan captionnya. Ya, semuanya penting sih, tapi karena judul itu paling utama, paling penting, paling mewakili isinya, jadi aku buat lebih tebal, lebih besar, dan lebih berbeda. Oke, kembali lagi ke tutorial. Oke, kembali lagi ke topik yang tadi. Bagaimana caranya agar koran ini yang udah kita buat backgroundnya bisa berlubang dengan 3 kotak ini. Nah, pertama kita atur dulu posisi dari si berita ini biar tidak ada jarak yang terlalu jauh. Kemudian kita select all dulu kecuali layer koran ini dan kotak putih tadi. Kemudian kita paskan di tengah. Kemudian kita ungroup. Nah, ini kotak putih ini udah aku duplikat. Kita taruh dulu di atas. Nah, kita pilih kotak putih ini dengan kotak-kotak hitam ini. Kemudian di menu properties. Oh ya, kalau kalian belum dapat tab properties, kalian ke window aja terus cari properties. Nah, di sini kita ke menu Pathfinder, kita pilih ini. Agar backgroundnya jadi lubang. Nah, ini sebenarnya hitam sih, tapi biarin aja dulu. Nah, khusus untuk kotak yang di bawah ini, yang ketiga ini kita duplikat. Ini kita hide dulu biar nggak mengganggu. Kotak yang hitam ini yang udah aku turunin opacity-nya kita duplikat dulu. Taruh di atas. Pilih dengan kotak kecil ini. Pathfinder biar lubang. Terus kita pilih ini kotak hitam dengan kotak ini yang udah dibuatin di layout bawah, terus klik kanan, make clipping mask. Nah, jadinya berlubang nih. Oke, kita munculin lagi nih layer. Nah, kotak hitam ini yang udah kita buat lubangnya, kita pilih lagi nih dengan koran-koran ini, yang 2 layer koran ini untuk teksturnya, terus kita klik kanan, make clipping mask. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sini, kita select all. Oh ya, sorry. Nah, ini udah berlubang nih korannya. Tinggal kita masukin video. Nggak simple sih sebenarnya, tapi kalau kalian ngerti cara buatnya, atau kalian ngerti cara untuk modifikasi, amati tiru modifikasi, pasti kalian punya bayangan. Nah, ini kira-kira gimana ya, ini kira-kira seperti ini kira-kira seperti itu. Nah, ini layoutnya seperti ini. Ya, gampang. Awalnya sebenarnya susah kalau kalian ngeluh doang. Cuma kalau kalian mencoba terus pasti bisa lah. Nah, ini kita taruh dulu di bawah nih. Sisanya kita tinggal melakukan penyesuaian aja nih tentang untuk teks-teks ini. Jarak, tulisan atau apapun. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah selesai. Oh iya, langkah terakhir. Jangan lupa save. Karena kalau kalian tidak save, ya hilang. Tentu saja hilang. Oke, udah save. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah
hasilnya. Terus untuk selanjutnya itu kalau mau dimasukin video ke dalam aset ini dan untuk membuat transisinya, kita teruskan ke Adobe After Effects. Oke, ini kita udah ada di aplikasi Adobe After Effects. Nah, dan ini contoh yang udah aku buat di beberapa waktu sebelumnya yang untuk transisi koran ini. Dan ini juga udah aku buat di part 1. Kalian udah lihat sendiri kan yang tadi. Oke, seperti di part sebelumnya, aku akan nyontek aja di file mentahan yang udah aku buat ini karena aku udah lupa ingat dengan cara pembuatan ini. Karena terakhir aku buat ini tahun lalu sih, yang dimana ini aku buat dari nol gitu, nggak ada tutorial sama sekali. Jadi ini jatuhnya kayak breakdown sih, breakdown efek gitu. Oh iya, jadi kalau misalkan video ini nge-lag atau kamera di bagian webcam aku ini nge-lag, kayaknya aku bakal nge-hide layer ini. Untuk langkah pertama di tutorial part 2 ini, tentu saja kalian harus ekspor aset koran yang udah dibuat di Illustrator, yang udah aku jelasin di part 1. Nah, ini aku pisahkan hasil ekspornya antara koran dan kedua judul artikel ini. Oh iya, dan aku juga sempat membuat beberapa perubahan sih di bagian isi artikelnya gitu. Selain aset koran, kita juga harus siapkan background dari koran ini. Ya terserah mau apa sih, tapi di kali ini aku akan sediakan aset kayu ini biar terlihat kayak apa ya, koran ditaruh di atas meja kayu gitu. Selanjutnya itu isi video dari koran ini. Seperti yang aku jelaskan di part 1, aku bakal nyiapin 3 video untuk transisinya. Sebenarnya 2 sih. 2 video untuk transisi, video 1 ke video 2. Dan video ketiga ini cuma sebagai tambahan aja, sebagai pemanis gitu, karena ada space kosong di bagian bawah gitu. Oh ya, aku juga lupa jelaskan di part sebelumnya, itu ada bagian footer di bagian bawah, terserah kalian mau isi apa. Ini aku random aja tulis youtube.com. Nah, untuk video yang akan dimasukkan di koran ini, aku udah siapin yang video pertama. Video aku lagi makan gitu, sebenarnya random sih kalian mau apa. Intinya video yang akan dimasukkan kalau bisa sesuai dengan isi artikel ini. Nah, di sini aku ubah sedikit isi artikelnya. Yang pertama itu makanan 4 sehat 5 sempurna, karena aku ingin masukkan video 4 sehat 5 sempurna gitu aku lagi makan. Selanjutnya di video kedua ini adalah closing atau penutup dari satu konten YouTube, dimana konten ini menjelaskan tentang cara bla 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 bla. Video ini udah aku siapkan sebelum aku recording yang bagian ini. Yang ini. Terus yang ketiga atau video tambahan, buat lagu cuma menggunakan AI. Nah, di beberapa waktu yang lalu aku sempat menjelaskan tentang konten AI yang bisa membuat lagu atau musik, namanya Suno AI. Ini aku akan masukin di sini sebagai tambahan aja dan sebagai apa ya, rekomendasi aja sih kalau misalkan kalian mau lihat video tutorialnya atau enggak. Ini udah aku siapin footage-nya sebagai apa ya, cuma kayak breakdown gitu sih, breakdown dari konten AI yang udah pernah aku buat. Oke, langsung aja kita buat dulu komposisinya. Untuk ukuran kanvasnya atau ukuran layarnya, karena ini landscape, kita buat di 1920 x 1080 atau 16:9. Untuk frame rate-nya terserah kalian mau 30 atau 60, tapi agar memudahkan kita kayaknya set ke 30 aja kali ya. Dan untuk durasi, kita coba set ke 10 detik aja. Kalau misalkan durasinya nggak cukup ya gampang, kita tinggal panjangin di sini. Oke, komposisinya udah jadi. Kita langsung aja masukkan background meja. Kemudian langsung kita masukkan aset koran dan kita sesuaikan ukurannya. Kita set di 50 aja kali ya. Terus untuk judulnya, nah ini aku pisahkan ekspornya antara koran dan judul karena aku ingin membuat efek fade in di judulnya gitu. Jadi aku langsung aja masukin ke sini. Oke, kita tarik dulu ini untuk membuat garis bantuan 1080/2. Kita buat garis ini pas di tengah 1920/2. Ini buat ngebantu kita biar bisa membuat apa ya, semua aset yang kita susun itu berada di tempat yang kita inginkan, baik itu di tengah, di pinggir, ataupun dimanapun ya gitu. Kemudian kita sesuaikan. Oke. Judul kedua
Oke, udah. Selanjutnya kita masukkan ketiga videonya di sini. Ini yang pertama, kita set aja 10 detik gitu. Dan langsung aja kita masukkan ke bawah layer koran. Biar footage-nya berada di belakang koran gitu. Kemudian kita sesuaikan lagi ukurannya. Untuk aset korannya kita lock. Mejanya juga kita lock. Backgroundnya biar nggak kegeser. Judulnya juga kita lock dulu layernya. Oke, kita sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat video ini menjadi hitam putih agar menyatu dengan efek korannya. Kita tambahkan mungkin efek saturation atau lumetri color. Intinya, kita bakal membuat saturasi dari ketiga video ini menjadi 0. Atau setidaknya membuat videonya hitam putih gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk membuat efek koran ini terlihat seperti nuansa-nuansa jadul gitu, kita tambahkan tekstur lagi. Kalau bisa cari di Google namanya kayak apa ya gitu, tekstur kertas yang kekuningan gitu. Terus kita sesuaikan aja ukuran dan posisinya. Kita ubah dulu modenya, blend mode-nya jadi multiply. Nah, kurang lebih kayak gini. Terlihat jadul gitu kan? Oke, kita sesuaikan lagi ukurannya. Ini kita buka dulu ikonnya biar kita bisa sesuaikan panjang dan lebarnya. Oke. Untuk susunannya sudah jadi. Sekarang tinggal kita atur transisinya dari video 1, video ini ke video kedua. Nah, hal pertama yang aku lakukan untuk membuat transisi ini adalah kita tentukan patokannya dulu untuk mengubah kayak ukuran dan posisi video gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Aku bakal buat semua aset ini, background, koran, tekstur, teks dan semua video ini ngikut ke satu aset saja. Biar kalau misalkan aku mau buat atau mengubah scale dan posisinya, tidak harus aku ubah satu-satu. Jadi kalau misalkan aku ubah salah satunya aja, yang lain bisa ngikut. Caranya gimana? Kita perlu tentukan dulu antara video yang ini pertama atau video yang kedua yang bakal kita jadikan patokan gitu. Misalkan aku mau ambil yang pertama nih, itu judulnya ini ya, ini Fit 2023 bla bla bla. Oke, kita buka dulu lognya ini. Ada nih namanya parent dan link gitu. Kita tarik langsung ke video pertama. Jadi kalau misalkan ini kita ubah scale-nya, nah yang lain bakal ngikut. Gitu. Ini perbedaannya, kalau kita tidak kasih parent dan link, scale-nya bakal merubah satu aset aja. Setelah kita atur parent dan link-nya dan kita atur scale-nya, maka ketika kita mengubah pengaturan satu aset, yang lain bakal ngikut gitu. Baik itu secara scale, posisi, maupun rotasi. Seperti itu. Oke, untuk 3 aset ini kita kunci dulu. 4 aset ini. Kemudian untuk video untuk aset yang lain, kita parent dan link juga ke video pertama. Jadi seperti ini. Nih. Udah ngikut kan? Gampang. Oh ya, aku baru lihat contoh yang sebelumnya. Dicontekan ini sepertinya aku harus perpanjang durasinya. Kita atur saja di komposisi, terus composition settings, atau untuk shortcutnya Ctrl K. Terus kita atur durasinya jadi 30. Oke, kita sesuaiin dulu. Terus untuk video pertama yang akan kita buat transisi awal, maksudnya awal dari transisinya, kita coba atur dulu di sini di detik ke-3. Kita nyalakan keyframe-nya dulu nih. Karena kan untuk awalnya kita udah buat dan susun seperti ini. Terus di awalnya kita mau full buat footage atau video pertama ini full screen gitu. Makanya aku buat keyframe dulu biar tidak kita atur ulang. Jadi untuk awalnya kita atur lagi scale di video 1 jadi 100. Kemudian posisinya kita set ke posisi awal. Kalau nggak salah 960 dan 540. Nah, ini kan di awal yang seperti yang kalian lihat di After Effects ini footage-nya bukan ketutupan sih. Ada frame koran gitu kan di sekitarnya. Sedangkan kita mau buat transisi gitu. Cara mengakalinya kita buka dulu layer korannya, kita mainkan di opacity. Kita mainkan keyframe-nya misalkan di detik ke-3. Kita nyalakan keyframe-nya untuk
opacity 100%, kemudian di detik ke 0 kita hilangin opacity-nya atau 0%. Begitu pula dengan efek kertas kekuningan gini, opacity-nya kita buat keyframe 0 ke 100. Dan saturasi nih, saturasi. Untuk saturasinya coba kita buka dulu di sini nih. Ada icon di sini, kita buka, kita expand di effects, kita expand lagi hue saturation, compositing option, dan kita nyalakan keyframe-nya lagi nih, efek opacity-nya. Kayak transisi saturasinya juga gitu, dari 0 ke 100. Nah, jadi untuk sementara kayak gini nih. Lihat kan? Jadi kayak bagus gitu transisinya. Oke, kemudian untuk detik ketiga ini aku akan buat scale dan posisi dari semua set ini kayak close up gitu kan. Kalau dilihat dari contoh sebelumnya aku buat close up gitu. Kita bakal buat close up di video di artikel pertamanya dulu. Caranya tinggal kita sesuaikan aja nih posisi dan ukurannya. Terus untuk detik ke-8 kita nyalakan lagi keyframe-nya. Posisi dan scale-nya sama aja, kita copy paste dulu ini ke detik ke-8. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, untuk previewnya kita ubah ke quarter dulu karena kayaknya ini bakal nge-lag deh. Nah, oke, sebentar. Untuk opacity dari koran dan tekstur ini kita sesuaikan lagi nih. Kita percepat dikit biar terlihat kayak bagus gitu. Karena kayak aku lihat jelek banget sih ini. Sumpah, kita percepat aja jadi mungkin 1 detik lah efeknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, seperti kalian lihat di hasil sementara ini, untuk motion atau pergerakan posisi dan scale-nya itu kayak kurang rapi gitu kan, kurang smooth. Bagaimana cara membuat motion ini terlihat smooth? Kita pilih dulu nih keyframe-nya. Terus klik kanan, keyframe assistant dan easy yes. Atau untuk shortcutnya F9. Jadi untuk hasilnya kayak begini. Nah, terlihat smooth kan? Jadi perbedaannya kalau sebelum dikasih easy yes kayak gini. Terus setelah diberikan easy yes, hasilnya seperti ini. Oke, kalau mau lihat secara detailnya perbedaannya ini aku kasih lihat di layar. Oke, selanjutnya seperti yang aku bilang tadi, aku ingin membuat judul artikel ini ada animasi fade in-nya. Jadi kayak pas sudah zoom out ke close up artikel pertama, judulnya bakal muncul gitu. Caranya kita tinggal mainkan di keyframe opacity dari judulnya. Nah, sehingga hasil sementaranya seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal akhir dari transisinya nih yang menuju ke video kedua. Kita majukan lagi 5 detik dari detik ke-14, yaitu di 19 detik lah. Nah, kita mainkan lagi nih scale dan posisinya. Begitu pula dengan opacity dari efeknya dan opacity dari koran ini, koran dan tekstur kertas begitu. Keyframe dulu ini. Terus kira-kira untuk detik ke-22 kita set untuk posisi dan scale akhir untuk transisinya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini, kurang lebih. Oke, sekarang kita tinggal melakukan penyesuaian agar transisi ini menjadi terlihat bagus dan seamless gitu. Baik itu dari keyframe, posisi, durasi maupun letak dan posisi videonya. Itu tergantung dari kalian sih mau ngaturnya kayak gimana. Oke, langsung aja aku perlihatkan hasil akhirnya ya. Karena ini penyesuaiannya butuh waktu yang lama. Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini.
Nah, itu dia part 2 untuk After Effects. Sebenarnya untuk video transisi Harry Potter cukup di After Effects. Cuman kalau misalkan kalian mau menambahkan sound effect atau beberapa efek yang dirasa perlu, langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro. Oke, ini udah ada di aplikasi Adobe Premiere Pro. Sebenarnya untuk di part ini simple aja, tergantung kalian mau pakai atau tidak. Karena Premiere Pro ini aku gunakan untuk finishing. Maksudnya aku ingin menambahkan sound effect dan beberapa efek yang aku rasa perlu untuk finishing ini. Yang pertama tentu saja siapkan aset yang udah diekspor atau dirender dari Adobe After Effects yang udah dilakukan di part 2. Jadi ini aset yang udah aku ekspor. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita masukkan ke timeline dan bikin sequence baru. Karena videonya mau dibuat dalam bentuk landscape, jadi kita udah nggak perlu lagi atur resolusi dari video ini. Karena dari After Effects udah di set ke landscape. Nah, untuk efeknya, aku ingin menggunakan fake camera shake atau yang kayak efek-efek kamera goyang gitu. Dan kebetulan aku mendapatkan preset yang udah aku dapatkan di internet. Kalian bisa cari aja di YouTube atau di Google kamera shake effect Premiere Pro atau handheld camera shake atau handheld effect Premiere Pro atau yang semacamnya gitu. Jujur aku juga udah nggak ingat preset ini aku dapatkan dari video YouTube yang mana. Kalau nggak salah cinecom.net atau apa gitu. Tapi yang jelasnya kalian bisa mendapatkan preset di website-website itu. Dan ini gratis loh. Kalian bisa cari sendiri, cari aja linknya di video itu dan download dari situ. Kebetulan di sini aku pakainya yang ini, Gearless Deadpool handheld camera preset yang handheld kamera long lens. Tarik aja langsung ke sini. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, bisa lihat nih hasil sementaranya kayak getar-getar gitu. Kalau mau lihat perbedaan sebelum dan sesudahnya, ini dia perbedaannya. Oh ya, karena aku mau mengatur efek ini hanya bekerja pada saat transisinya doang. Maksudnya pada saat ini transisi dari koran dari video satu ke video kedua, dan setelah itu tidak ada handheld lagi atau tidak ada kamera shake lagi. Jadi aku mengaturnya di keyframe position dan rotation yang udah diatur di preset ini. Bisa langsung ke efek control, terus ke arah dimana transisi itu dimulai. Kira-kira dari sini. Kita pilih aja nih, kita seleksi semua yang sebelum dan sudah transisi, terus tinggal hapus. Begitu pula yang di akhir. Dan hasil sementara sebelum dan setelah aku mengatur keyframe-nya seperti ini. Yang terakhir, sound effect. Untuk memudahkan mencari sound effect tanpa perlu cari satu persatu di File Explorer, terus tarik ke Premiere Pro lagi, atau cari sendiri di YouTube, aku menggunakan ini, Premiere Composer. Dimana di sini tersedia beberapa preset seperti text box, text preset, transisi, pop-up sosial media, shapes elements, dan sound effect. Kalian bisa cari di Google Premiere Composer, maka akan muncul website mrhorse.com. Plugin ini gratis, tapi tidak semua aset yang ada di sana tersedia secara gratis. Tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan beberapa sound effect dan efek-efek lainnya lah. Seperti ini.
Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalian juga bisa menambahkan folder kalian sendiri. Maksudnya kayak kalau misalkan kalian udah download sound effect tersendiri dan kalian mengumpulkan di satu folder, daripada kalian perlu import secara berulang ke dalam Premiere Pro, mending kalian bisa langsung import sendiri satu folder ke dalam sini. Ada di sini tombol add folder. Nah, di sini kalian bisa tambahkan sendiri foldernya. Dan ini beberapa sound effect yang aku download sendiri. Nah, kalian tinggal masukin aja nih beberapa sound effect yang kalian inginkan, yang kalian rasa sesuai dengan video ini, dan menyesuaikan beberapa volume dari sound effect itu. Dan udah jadi. Untuk hasilnya langsung aja ini dia dengan sound effect. Oke, jadi itulah tutorial tentang cara membuat aset dan transisi koran Harry Potter. Mohon maaf jika selama tutorial aku sedikit belibet. Kalau misalkan kalian gabut atau mau melihat portofolio aku, kalian bisa cek di website aku di davik.car.co, atau kalian bisa juga lihat di media sosial aku di Instagram dan TikTok @fik9701 fiq9701. Dan kalau misalkan kalian mau melihat di media sosial yang lain, misalnya di Behance, di LinkedIn, di Pinterest dan lain-lain, kalian bisa cek di Linktree aku. Aku udah cantumin di media sosial aku, tinggal kalian cek sendiri aja. Terima kasih yang sudah nonton. Aku Fik pamit undur diri karena aku sendiri. Sampai jumpa di lain waktu, lain konten, lain tutorial dan lain video. Bye.